Darah itu yang ternilai oleh juru taksir daripada aset yang kita punya. Tadi dalam catatan masih ada yang belum masuk di Jawa Timur dan di di Banten. Padahal itu semestinya ya satu gelombang kedua. Jawa Timur itu Jombang. Jombang di kota. Kemudian Trenggalek. Kemudian Labuan. Kemudian Pagelaran. Saudara, nanti dilanjutkan gelombang selanjutnya. Mungkin saudara bertanya, Syekh kok tahu? Syekh itu membebaskan lahan dari tidak ada sampai sekarang laksana, pelaku. Jadi tercecer pun tahu. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku punyaan dia, itu bohong besar. Oh ini atas nama saya, itu bohong besar. Itu milik LKM yang sah. Sah itu karena semuanya ditempuh. Saudara-saudara, mungkin saudara tinggal tepuk tangan. 20 M, 20 triliun, 345 M. Nah, tinggal tepuk tangan. Mungkin saudara tidak merasakan bagaimana pahit getir mengumpulkan aset yang seperti itu dan memanage aset yang seperti itu. Kali waktu gelombang pasang, yang bahtera ini kalau tidak dikendalikan bisa tenggelam. Kali waktu angin puyuh, mengisar semua yang ada. Tapi karena kita kerjasama berskala besar, maka kekuatan apapun kita hadapi bersama-sama dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa mempengaruhi kita karena kita mempunyai kekuatan Allah. Kalau sekarang kita menghitung ada 20 T, sekian. Kalau kita tidak mengetahui latar belakang, ya orang mengatakan, oh ini kaya. Oh ini sugih. Latar belakang itu yang mahal itu. Latar belakang perjalanan. Sehingga menjadi landasan perjalanan untuk menuju masa depan. Itu yang mahal. Dan saudara-saudara, mahalnya sebuah nilai itu terletak pada kebersamaan kita. Kalau kita tidak bersama dalam segala macam, itu menjadi tidak ada mahal. Ringkih. Itu yang dinamakan cerah. Bubrah. Jadi yang bisa membuat semuanya ini bubrah karena kita cerah. Jangan sampai cerah. Cerah itu berkeping-keping pecah. Diperlukan rukun. Tegak boleh masing-masing tegak. Tapi satu ikatan batin bersama. Itu yang namanya la haula wala quwata illa billah. Itu namanya rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Saudara-saudara,
untuk menghimpun aset sampai 20 T itu bukan jenggelek dateng blek. Itu dari kriwian, dari grojogan, seteng dari genteng. Tapi di manage, saudara-saudara. Di manage. Setelah kita ada, terus kita gerakkan. Terus bergerak. Kalau apa yang kita punya dulu itu, kemudian kita habiskan untuk biaya pembangunan saja dan biaya hari-hari saja, ya nggak ada bekas. Ini terus kita bergerak. Sesekali waktu kita berhutang, sesekali waktu kita memberi hutang, dan begitulah hidup. Terus kita memegang amanah. Jangan ada kunci yang bisa membuka hati kita untuk berbohong pada amanah. Kalau sudah ada kunci untuk membuka hati untuk berbohong pada amanah, hancur. Boleh orang mengatakan, oh itu enggak amanah, oh itu enggak amanah. Sekarang mari kita buktikan. Dalam perjalanan kita pernah dihujat macam-macam. Sekarang apa ini namanya? Amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya, dikemanakan itu? Ini nabaun azim, anin nabain azim. Alladzina hum fihi mukhtalifun. Mereka bermacam-macam pendapat. Untuk memperdaya pribadi, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Sejarah perjalanan kita ya, bukan syekh. Sejarah perjalanan kita, sekalipun syekh ada memandunya, tapak yang kita tapakkan ada wujudnya. Yang menilai bukan syekh. Syekh baca saja nggak mau. Silakan dibaca. Kemarin Ustadz Abdul Halim, sekarang Dr. Kadarisman selaku pelaksana KSBB. Saya hanya berjalan, malu, berjalan, bekerja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini buktinya. Kerja. Nanti orang akan membaca. Jadi jangan heran kalau nanti kalau kita kerja penilaian tahap ketiga bisa lebih 10 triliun lagi. Itu baru 30 triliun. Kecil. Masih bisa dihitung. Fa'in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mestinya sudah tak terhitung. Itu masih bisa dihitung. Sohir. Kecil. 30 T kecil masih bisa dihitung. Kita harus menciptakan, mengumpulkan nikmat Allah ini yang tidak terhitung. Artinya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia untuk memperingati 20 T ini, Syekh mengarang lagu keroncong lagi ini. Syekh itu bisanya keroncong tapi lupa kalau nggak baca itu. Mana itu? Iramanya juga dulu dengan Saudara Agung, sekarang juga dengan Saudara Agung lagi. Syekh liriknya buat, terus dasar-dasar lagu membuat, kemudian didiskusikan, diskusi seni, keroncong, kemudian jadi. Tapi belum semuanya mengikuti. Apa?
lagu itu. Kita kan mau blue economy kan? Maka bunyi lagu judulnya Samudra Biru. Karena kita orang Indramayu, kita bercerita Indramayu, tempat tinggal kita ini. Alamatnya di mana? Di Pantura. Pantura itu seperti apa? Berdebur ombak. Itu menandakan Samudra Biru. Samudra Biru sumber kekayaan. Kekayaan Indonesia. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Nah, itu bunyi daripada syair Samudra Biru. Saya bacakan. Indramayu, di mana kita berada? Indramayu, pantai utara. Nah, enggak lupa lagi itu ya. Jadi Indramayu, di mana kita berada. Ini di mana bukan pertanyaan ya. Di mana kita berada bukan. Artinya di mana kita berada, di tempat itu kita berada. Kemudian di mana sesungguhnya? Indramayu, pantai utara. Ada apa di pantai utara? Ciri pantai utara, ombak gemuruh. Demi lagu keroncong, dirubah gemuruh itu menjadi gemurau. Ombak gemurau, gitu. Apa arti ombak gemurau atau ombak gemuruh? Lambang Samudra Biru. Setiap ada ombak yang berdebur, itu lautnya mesti dalam. Dan tempat kita, alamat kita ini laut dalam. Yang bisa berkapal, kapal tongkang, kapal ikan, kapal besi, dan lain-lain. Samudra Biru yang seperti itu untuk apa? Dia sumber kehidupan. Diterangkan lagi. Samudra Biru, sumber alam Indonesia. Baru referennya itu bunyi begini. Mari kita ciptakan Samudra Mangun Kencana. Bukan karena PT kita, PT Samudra Mangun Kencana. Bukan, ini cita-cita dari awal. Membangun samudra menjadi kencana. Kencana itu emas. Mari kita ciptakan samudra, mangun kencana. Samudra yang mampu menciptakan emas. Emas putih, emas biru, emas hitam, emas macam-macam. Dan emas Jawa. Karena Jawa dipanggil emas semua. Nah, terus pesan kedua, mari kita membangun Indramayu. Membangun Indramayu maknanya luas. Indonesia maju jaya. Indonesia maju jaya. Itu ujungnya begitu. Indonesia maju jaya. Tapi membangun Indramayu. Saudara-saudara, yang belum tahu boleh nengok sana. Di mana ini? Titik Samudra Biru tadi. Saudara, darat sudah kita lakukan membangunnya. Walaupun masih sangat kecil. Tapi di saat yang seperti ini, yang masih bisa mengeluarkan produksi yang tidak berhenti, zaitun. Produksi pangan, produksi buah, tidak berhenti. Tanaman pisang kita tidak berhenti. Simbol itu. Tanaman kedelai tidak berhenti. Itu simbol.
kemudian merangkak kepada blue economy. Nanti jangan heran saudara-saudara, kalau kita sudah merangkak ke blue economy, jangan heran. Kita yang sudah berjemur, beradu dengan lumpur, dengan banjir, kalau sudah blue economy, tidak ada perhitungan banjir, paling perhitungan ombak. Namun yang kita angkat ke darat, kalau di darat untuk menghasilkan padi ukurannya hektar. Di laut tidak ada hektar. Di darat ukurannya mempersiapkan bibit dan benih. Di laut tinggal memilih, ini yang bisa diangkat. Di darat ada musim-musim tertentu. Di laut sepanjang musim. Kalau kita mempunyai fasilitas yang cukup. Itu yang kita tempuh setelah kita apresial apa yang kita punya ini. Jadi nanti kalau kita menggarap pantai 1000 sampai 2000 meter itu hal biasa. Kemudian kalau kita punya pantai dan daratannya itu 100 hektar, itu hal biasa. Kemudian masih ada lagi yang belum kita apresial. Belum diapresial. Itu di Batam dan di Lampung. Nanti kita masukkan juga Jombang dan lain-lain tadi. Ini jangan-jangan nanti juga melebihi yang jumlah 2 ini. Mudah-mudahan. Kapan itu saya? Tunggu. Supaya laporannya tidak basi. Di 27 Agustus 2024. Itu apresial tahap ketiga. Nah, saudara-saudara, ini saja komentar daripada pengumuman tadi. Dan memang acara kita zikir baca Quran tadi sudah selesai. Dan ini dianggap selesai. Dan kita sudah nazar motong sapi. Sapinya sudah dipotong, sudah diolah. Makannya di tempat masing-masing, sudah dibagi.